ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya saat ini kita diberikan ketetapan, diberikan takdir oleh Allah menjadi manusia-manusia beriman. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditetapkan di dalam Al-Qur'an sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Syahrul Rajab Syahrullah. Syahrul Rajab atau bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah memberikan ketetapan-ketetapan yang luar biasa. Termasuk di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan agung, perjalanan suci dan perjalanan satu-satunya makhluk yang pernah diizinkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan tasbih, penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanalladzi asra. Artinya bahwa peristiwa ini bukan kehendak makhluk, bukan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini murni kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini adalah kehendak dari Allah, meskipun peristiwa Isra dan Mi'raj di luar kuasa dan logika manusia, tetapi kalau kita memandang dari logika Khalik, logika pencipta, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam peristiwa ini misalnya Al-Barzaji
memberikan satu keterangan, summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi wa rihabihil qudsiyah. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Ini yang menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah al-mu'jiz, peristiwa mukjizat, peristiwa yang memang tidak bisa dilogika oleh logika kita sebagai makhluk. Karena bagaimana mungkin kita bisa menembus perjalanan dari Makkah ke Palestina dengan waktu yang begitu singkat, apalagi diteruskan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam logika makhluk, dalam logika manusia. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah kehendak Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah yang punya kehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada hal yang penting yang perlu kita menjadi koreksi kita, menjadi evaluasi bagi kita. Yang pertama, bahwa perjalanan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai minal masjid ilal masjid. Dalam ayatnya disebutkan secara jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Bahwa perjalanan suci harus dimulai minal masjid ilal masjid. Dari mulai masjid ke masjid. Maknanya apa? Dalam hidup kita, yang hidup kita ini adalah perjalanan suci untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibangun landasan pondasi kita, stasiun kita, bandara kita harusnya dari masjid. Peradaban harus dimulai dari masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan ketika Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam hendak diturunkan ke muka bumi ini, itu satu titik yang namanya Bibakkah Mubarakah, yang sekarang itu kita kenal dengan Ka'bah, sudah ditunjuk oleh Allah sebagai epicentrum, sebagai pusat, sebagai kiblatnya manusia. Ini masjid dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi landasan peradaban. Karena masjid yang menjadi landasan peradaban, Allah secara langsung menunjukkan, memberikan visi dan misi masjid secara jelas di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Allah menciptakan Baitullah, tujuan utamanya pertama adalah mathabatan lin-nas, tempat kumpulnya manusia. Artinya apa? Ketika kita membangun masjid pun, yang menjadi tujuan utama harusnya masjid bisa menjadi tempat kumpulnya kita, sebagai rumah hakiki kita. Karena memang kata baginda Rasulullah, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu sejatinya adalah rumahnya kita sebagai orang yang beriman. Sedangkan rumah yang setiap hari kita tinggali itu baituka kal maqabir, rumahmu itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kuburan belaka, yang kalau kita lihat di dalamnya hanya ada tumpukan-tumpukan tulang dan daging kita. Tetapi rumah kita yang hakiki adalah masjid. Maknanya apa? Kalau kita punya masjid kemudian kita hadir, itu sudah wajar dan pantas. Yang tidak pantas, tidak wajar adalah
ketika seseorang mengaku muslim tetapi masjid jarang dikunjungi, masih sering di luar rumahnya, masih tidak mau kembali ke rumahnya, bahkan merasa sumuk dan panas ketika berada di masjid, maka ini mindset kita harus kita rubah. Rumah kita yang hakiki, yang sekarang kita ini sedang duduk di dalamnya. Karena apa? Karena sekali lagi masjid adalah pilar peradaban. Masjid ini adalah epicentrum. Masjid ini adalah bandaranya kita ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sebagai hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menunjukkan betapa pentingnya masjid, maka baginda Rasulullah SAW diperjalankan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bahkan dalam kesempatan ketika baginda Rasulullah SAW hijrah pun, beliau yang pertama kali dibangun itu adalah masjid, sebagai bentuk bahwa masjid itu adalah institusi pertama yang kegunaan, fungsi, visi dan misinya sudah sangat jelas. Yang pertama adalah masabatal linnas, tempat kumpulnya manusia, wa amna, dan juga tempat untuk menciptakan rasa aman. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada hal yang penting lagi, yaitu hasil dan oleh-oleh dalam perjalanan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memberikan kita kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Yang salat itu pada intinya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya kita selaku orang-orang yang beriman. Karena salat ini adalah bentuk mi'rajnya kita, sarana dan media ketika kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga betul-betul salat kita ini, jangan sampai ada salat kita yang tertinggal. Sebagaimana Al-Imam Zaini Dahlan di dalam memberikan penjelasan betapa pentingnya sholat. Ketika sholat itu kemudian mulai diabaikan, beliau mengatakan bahwasanya termasuk musibah-musibah yang terbesar, min a'zamil masaib, termasuk musibah yang paling dahsyat, termasuk musibah yang paling besar. Ini adalah ketika seseorang ini sudah gampang ke sholat, mulai meninggalkan sholat, tidak mempedulikan lagi sholat, maka sejatinya orang yang sudah tidak memperhatikan sholat, dia sedang terkena penyakit, sedang terkena wabah musibah yang sangat dahsyat. Oleh karenanya Quran mengatakan dan mengingatkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlimu, keluargamu, jagalah ahlimu dan keluargamu untuk senantiasa menjalankan sholat, karena sholat disifati oleh baginda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka agamanya menjadi tegak. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang merobohkan agamanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.